Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Ketika kita bicara diagnosis, bagi teman-teman semua yang belajar teologi, barangkali istilah itu pun sesuatu yang asing. Nah, oleh sebab itu, saya mohon kesabaran, dan itulah sebabnya juga sesi kita adalah 3 sesi. Hari ini, besok, sesudah besok kita akan lama sekali Bapak Ibu semua, libur Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, dan panjang baru kita masuk kembali tanggal 15. Itu kalau kita lihat jadwal kita. Sekali lagi tadi saya kemukakan, ketika kita bicara mengenai diagnosis, saya gambarkan ada seseorang yang di dalam kotak atau di dalam kurungan di situ. Sebenarnya orangnya di dalam itu. Itulah sumber masalahnya. Sedang kita hanya melihat bayang-bayangnya. Nah, bayang itulah yang nanti saya sebut sebagai gejala dan tanda-tanda. Tetapi tanda-tanda dan gejala-gejala itu akan menunjuk kepada masalah yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang di dalam kurungan itu. Dan tugas kita adalah uncover. Tugas kita adalah membuka, menelusuri, sehingga kita betul-betul tahu berdasarkan gejala dan tanda itu, kita tahu persis apa yang dialami oleh orang itu. Ini sebagai pengantar saya. Mau maju nggak bisa, Ica. Harusnya enter. Oh, harus enter. Kok nggak mau tuh? Tanda panah kanan. Nggak mau. So, ini ya, Iya, itu bisa. Oke, saya kira ternyata ada perubahan Bapak Ibu semua. Ya. Jadi nanti kita akan pakai, saya akan sedikit memberi pengantar, kemudian kita akan masuk di dalam kelompok. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena satu laptop dipakai saya dan Ica karena laptop saya tiba-tiba down, tidak nyala lagi. Ini sedang dikatak-kutik oleh Ica. Nah, jadi tujuan umum kita adalah yang pertama, kita semua memahami apa arti diagnosis. Apa sih diagnosis itu? Kemudian yang kedua, kita semua menyadari urgensi diagnosis di dalam proses konseling pastoral. Sebagaimana kita ketahui, diagnosis adalah salah satu pilar, salah satu tonggak dari konseling pastoral. Jadi ini harus kita lihat juga, Bapak Ibu semua. Kemudian kita akan memahami tempat dan peranan diagnosis dalam proses konseling pastoral. Tempatnya di mana sih? Peranannya apa? Kemudian yang keempat, kita akan memahami beberapa alat ukur yang sederhana. Ibu Retni di sesi pertama atau kedua, dia mendapat teguran dari temannya yang mungkin psikolog, yang melakukan asesmen hanya psikolog. Sekali lagi saya jawab, asesmen yang mana? Ya, tentu kita sebagai seorang profesional dalam konseling pastoral, kita bisa melakukan asesmen. Persoalannya, apakah asesmen itu kita lakukan sendiri atau minta tolong orang lain? Sama dengan seorang dokter, ketika melakukan asesmen, apakah dia melakukan sendiri dengan melakukan bertanya, dengan menyentuh, dengan memasang stetoskop, atau dia minta seorang laboran, seorang teknologi kedokteran untuk
mengecek darah, dan sebagainya. Jadi sama dengan kita tidak perlu rendah diri ketika orang mengatakan yang bisa melakukan asesmen hanya psikolog. Itu betul kalau asesmen psikologis. Ya, dalam batas-batas tertentu pun asesmen psikologis bisa kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu semua, bukan hari ini, saya kira minggu depan, mengingat waktunya terbatas karena nanti kita akan banyak waktu untuk melakukan refleksi biblis, sehingga bagaimana menggunakan alat ukur spiritual ya, itu akan kita lakukan pada minggu depan. Ada kecil nah. Ada pakai telepon. Mau telepon pada sama. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, tadi saya kemukakan, kita akan melakukan refleksi biblis. Kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, ternyata seorang imam pun melakukan diagnosis. Jadi jangan berpikir bahwa semua Alkitab itu seperti Tuhan Yesus tidak perlu diagnosis melakukan mujizat. Itu pandangan kita. Bisa terjadi sebenarnya juga Tuhan Yesus melakukan diagnosis, tetapi diagnosisnya tidak dikemukakan di dalam bacaan Alkitab kita. Sehingga nanti kita akan melihat beberapa jenis diagnosis yang dilakukan sepanjang sejarah gereja Kristen. Ya, kalau saya sebut Kristen itu Katolik dan semua aliran-aliran atau tarekat yang lain. Semua adalah Kristen atau Kristiani barangkali lebih luas begitu ya. Dan kita belajar ternyata Alkitab pun ada contoh bagaimana seorang imam di dalam Perjanjian Lama melakukan diagnosis. Saya kira ini tadi sama dengan yang saya kemukakan itu, ya. Nah, yang ketiga, kita semua bisa menyebutkan, mengenal dan menyebutkan beberapa penggolongan diagnosis. Diagnosis itu sudah dibakukan dan diakui secara internasional. Sehingga sebenarnya secara psikologis kita tidak perlu membuat diagnosis lagi, sudah ada di dalam buku-buku psikologi. Nanti saya kemukakan, sayangnya di dalam teologi belum ada kesepakatan diagnosis itu. Sehingga masih banyak ragam diagnosis. Sedang di dalam psikologi, diagnosis itu sudah ada, sudah dibukukan, meskipun dari satu waktu ke waktu lain tetap dikembangkan, ditambah dengan pemahaman yang baru. Tetapi buku diagnosis asli sudah ada. Nah, jadi kita Bapak Ibu semua, karena kita bergerak di dalam bidang mental dan spiritual, kita tidak perlu membuat buku diagnosis psikologis karena sudah ada. Sehingga ketika contoh yang paling sederhana, ketika Anda mengatakan bahwa orang itu mengalami halusinasi, ketika Anda bicara mengenai halusinasi, Anda sebagai seorang konselor pastoral dan psikolog ini sama bunyinya. Dan ketika Anda diminta menjelaskan apa itu halusinasi, ya itulah yang dipakai juga oleh psikolog klinis. Sehingga sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Ketika Anda mengatakan depresi, apa sih yang dimaksud depresi? Pasti itu sama dengan yang dimengerti oleh psikolog klinis. Sebaliknya, ketika seorang psikolog klinis mengatakan soal depresi, Anda tahu maknanya, gejala dan tanda-tandanya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama karena memang ada overlapping bidang yang kita tangani. Dan sebagian dari diagnosis itu nanti kita akan berbicara dengan Ibu Shirley Angelin Kusuma yang memang seorang psikolog klinis, ya. Dia akan bicara banyak mengenai skizofrenia. Skizofrenia itu apa, jenis-jenisnya dan sebagainya, itu semua sudah ada baik di dalam buku maupun di dalam internet.
Bapak Ibu semua, kita akan belajar melakukan anamnesis holistik. Ya, di dalam bahasa Indonesia mungkin Anda mendengar dari perawat, dari dokter, dari pekerja sosial menggunakan istilah anamnesa atau anamnese. Tetapi saya menggunakan istilah anamnesis. Ya, maaf kalau di dalam buku masih berbeda, tidak apa-apa, karena saya juga dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Saya coba membaca buku, menerapkan yang istilah yang lebih baik. Anamnesis berasal dari bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu semua ingat bahwa kita fokusnya sebenarnya kalau kita tidak mau berurusan dengan psikologi, bisa juga kita hanya mengurusi yang saya sebut dengan luka spiritual. Jadi oleh sebab itu dalam sesi ini sampai minggu depan, sampai besok, sampai tanggal 15, kita juga akan membicarakan salah satu alat ukur, salah satu assessment, apakah seseorang misalnya yang mengalami depresi, yang mengalami skizofrenia, yang mengalami kadang-kadang disebut dengan frustrasi mungkin, ya, itu juga mengalami luka spiritual. Dan ada alat ukurnya. Ya, Bapak Ibu, kita juga harus berterima kasih kepada konselor pastoral, para pendahulu kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan, ada usaha-usaha, alat-alat yang menciptakan alat-alat yang dipakai untuk melakukan diagnosa spiritual. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, spesialisasi kita apa sih? Spesialisasi kita selain psikologis juga spiritual. Dan beruntung para ahli konseling pastoral atau psikolog yang memperhatikan masalah spiritual sudah menciptakan alat ukur yang disebut dengan diagnosa luka spiritual. Apakah orang yang mengalami krisis itu juga mengalami luka spiritual? Oleh sebab itu, kita juga akan melihat hal itu secara detail, apa itu sih luka spiritual. Ya. Nah, ini aspek spiritual yang kita apa? Kalau orang Jawa itu bilang diutak-utak, ditelusuri sedalam-dalamnya. Kalau Bapak Ibu sudah membaca buku saya dengan teliti, saya menggunakan istilah kita menelusuri masuk ke ruang suci yang paling dalam. Jadi dengan kata lain kita dengan diagnosa ini kita berani masuk. Ibu Liana sudah menolong kita untuk melihat apa itu arti empati. Empati itu kesediaan kita masuk ke ruang suci yang paling dalam, mengetahuinya, dan juga Bapak Ibu semua bukan hanya mengetahui, tapi menerima. Itu kunci. Ketika kita bicara mengenai empati, kita bukan hanya menelusuri, tapi sampai mengetahui hati nurani yang paling dalam dari orang itu, kemudian kita menerimanya. Ada 3 langkah itu. Ya, sebelum kita mengubah, sebelum kita menolong menyelesaikan masalahnya, itu titik tolak kita dulu. Ya, saya kemukakan, nanti akan saya sebut lagi, itulah di perjumpaan pertama dan yang kedua, fokus kita di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, langkah diagnosa bukan hanya menunjuk masalah. Bukan hanya memberi nama masalah. Tetapi juga menentukan siapa sih yang akan menanganinya. Contoh kita dari dokter kan, dokter umum dan dokter spesialis. Sesudah dokter umum mengetahui bahwa masalah kita ini ternyata spesialistik, ahli misalnya penyakit dalam, ya, dokter umum bisa menduga-duga, oh masalahnya ini. Daripada keliru, dokter umum, praktisi umum merujuk ke spesialis penyakit dalam.
Nah, penyakit dalam macam-macam, ada subspesialisasi lagi. Oh, ternyata itu masalah pencernakan. Sekarang ada ahli intestine, ahli metabolisme tubuh, ya. Dan semacam-macam Bapak Ibu semua. Jadi dengan diagnosa ini kita juga tidak bisa sombong. Apakah itu memang bisa kita tangani atau harus ditangani oleh orang lain? Itu ya penting ya, kita perhatikan Bapak Ibu semua. Itulah sebabnya 3 sesi ini kita akan pakai di situ. Ya. Nah, yang bagian ini Bapak Ibu semua, saya kira 2 atau 1 minggu yang lalu dikatakan apa sih ciri dari konseling pastoral profesional. Sekali lagi selalu saya ingin katakan bahwa ketika kita melakukan konseling pastoral profesional berarti kita melakukan konseling pastoral secara sistematis. Ketika kita melakukan konseling pastoral secara sistematis, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah diagnosis. Ketika kita meloncati diagnosis, berarti kita gagal. Kita belum tahu masalah yang sebenarnya, kita sudah memberi jalan keluar. Saya beri contoh yang paling sederhana. Ketika misalnya kita menerima rujukan, kalau kita di sekolah atau di kampus, menerima rujukan bahwa mahasiswa itu prestasi akademisnya 3 semester sangat jelek. Itu mungkin wali studi atau apa namanya memberitahu kepada kita. Itu yang saya sebut dengan gejala tadi. Kadang-kadang kita belum menyelidiki masalahnya, kan sudah memberi nasihat. Kamu harusnya begini, harusnya begitu, menyisihkan waktu belajar, jangan jalan-jalan dan sebagainya. Padahal kita kan belum tahu masalah yang sebenarnya. Melalui diagnosis, kita melihat bahwa prestasi akademis itu adalah gejala atau tanda. Nanti saya akan sebutkan apa perbedaan antara gejala dan tanda. Contoh yang paling sederhana sekarang, mungkin ada orang bercerai. Bercerai itu bagi seorang konselor pastoral adalah gejala. Tapi di balik itu ada apa sih? Orang berselingkuh. Ada apa sih di balik itu? Mungkin orang ketagihan pornografi. Ada apa sih di balik ketagihan pornografi itu? Nah ini, jadi kita masuk lebih dalam daripada sekedar gejala-gejala yang ada di luar tadi. Gambar tadi, ada bayangan-bayangan tadi, menunjuk sebuah masalah yang ada di dalam kurungan itu, yang kita belum tahu masalahnya. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul memahami gejala-gejala dan tanda-tanda, sehingga kita bisa memahami masalah yang sebenarnya. Nah inilah Bapak Ibu yang akan kita bicarakan hari ini, sore ini. Saya belum tahu apakah itu nanti selesai atau tidak. Kalau tidak kita pindahkan ke besok sore. Ya, ada review tahapan konseling pastoral. Saya sedikit akan review lagi supaya Bapak Ibu yang mungkin waktu itu kurang jelas atau mungkin karena kesulitan sinyal, saya akan beri pengantar lagi. Kemudian refleksi biblis, kita akan masuk di dalam kelompok, nanti Mbak Ica akan mengatur berapa kelompok dan sebagainya. Membahas Imamat 13 ayat 1 sampai 28, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menyiapkan Alkitab, sudah diberitahu oleh Mbak Ica, pesan saya sudah disampaikan ke Bapak Ibu semua. Yang ketiga, diagnosis dalam teologi pastoral. Tadi saya kemukakan, saya sedikit akan melakukan review. Bagaimana sih diagnosis dalam teologi pastoral? Ada tidak? Kalau ada, jenisnya apa saja? Yang keempat, mudah-mudahan kalau sampai, kita akan membahas mengenai pengertian diagnosis. Ya, kita lihat perkembangannya Bapak Ibu semua. Kalau nomor 4 tidak sampai, akan kita lakukan besok sore.
Nah, ini Bapak Ibu semua sudah saya kemukakan tadi, saya akan mereview sedikit. Ya. Saya kira Bapak Ibu semua memahami posisi empati dan mendengarkan adalah di step yang pertama. Kemudian step yang kedua. Ya, sebenarnya anamnesis. Sehingga bisa juga dalam ini step berbeda dengan perjumpaan keberapa ya. Ini kunci dulu. Kunci adalah menggunakan empati dan mendengarkan. Empati itu seperti anak kunci yang kita pakai secara halus untuk membuka pintu gerbang hati orang itu. Ya. Itu kunci, ya. Empati dan mendengarkan. Kemudian tahap kedua anamnesis. Kalau saya ingin kemukakan, tadi saya kemukakan di depan, empati dan mendengarkan itu biasanya kita pakai di pertemuan pertama dan kedua. Syukur di pertemuan kedua sudah ada anamnesisnya. Kalau belum, paling lambat di pertemuan ketiga sudah ada anamnesis dan diagnosanya. Kemudian pertemuan kelima, keempat, kelima, keenam itu titik tekan kita sudah pada menggunakan pendekatan dan teknik. Pendekatan dan teknik akan kita bicarakan sesudah dengan Ibu Shirley Angelin Kusuma. Jadi ingat Bapak Ibu semua, saya kira diagnosis tempatnya di situ, ya. Kita tidak bisa meloncat. Kemudian kita membuat rencana, ingat lagi proses konseling pastoral, membuat treatment plan, sesudah tahu masalahnya apa, sumber masalahnya apa, kita mau melakukan apa. Ya. Kemudian kita melakukan treatment itu sendiri. Treatment. Kemudian kita melakukan terminasi, memutuskan hubungan, dan yang terakhir melakukan rehabilitasi atau follow up. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar dengan pemahaman Pak Arvan Beek dan Kleinbeck, yang disebut dengan nurture, memelihara. Sesudah selesai masalahnya, seperti seorang menanamnya sudah selesai, nurture itu adalah menyiram supaya bertumbuh, berguna lebih luas lagi. Ini Bapak Ibu, saya kira kita sudah mempelajari ketika proses konseling pastoral, ya. Jadi di dalam konseling ada dua dinamika. Tadi sudah saya kemukakan. Pertama, perjumpaan kedua paling lambat, bukan berarti perjumpaan ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, kalau sampai 12 kali, tidak ada empati dan tidak ada mendengarkan. Tetapi prioritasnya itu di pertemuan pertama dan kedua. Ya kan? Nah, supaya ini sukses, Bapak Ibu semua, perlu ada in-depth hubungan yang dalam dengan empati dan penerimaan. Tadi sudah saya kemukakan. Itu berarti menggunakan personal identity kita. Kita ramah, kita terbuka, kita sabar, kita spontan, kita tulus hati, kita holistik, kita otonom, dan sebagainya. Nah, ketika perjumpaan ketiga dan keenam, fokus kita meskipun tidak melupakan empati dan mendengarkan, fokus kita perjumpaan itu harus menghasilkan hasil, harus menimbulkan hasil. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan dinamika yang kedua, problem solving. Nah, problem solving itu yang saya pakai untuk memecahkan masalah atau perubahan dan pertumbuhan. Itu istilah baru yang saya pakai untuk mengganti problem solving. Kita harus mengubah dan menolong
konseling kita bertumbuh. Dan itu berarti menggunakan professional capacity, kapasitas profesional. Dan itu berarti bagaimana kita memilih pendekatan yang tepat, menggunakan dengan tepat, pada waktu yang tepat, dan juga melakukan pertolongan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Kalau orang fobia, kita harus dengarkan dulu di perjumpaan pertama, kedua. Perjumpaan ketiga, keempat, kelima, keenam, kita harus mengubah dan menumbuhkan. Dengan pendekatan yang mana sih? Kalau orang fobia, misalnya, kalau orang mengalami kecemasan, tentu perjumpaan pertama dan kedua kita harus empati dan mendengarkan. Tetapi perjumpaan ketiga, kalau itu orang mengalami kecemasan, kalau orang mengalami kecemasan, apa sih pendekatan yang tepat? Kapan harus dilakukan? Dan tekniknya apa? Ya. Kalau orang mengalami kebingungan memilih A atau B, maaf ya kalau saya sebut, memilih cerai atau meneruskan kekeluargaannya, menggunakan pendekatan yang mana dan teknik yang mana. Tentu berbeda ketika orang mengalami kecemasan. Ya, jadi setiap masalah, setiap diagnosa bisa menimbulkan pendekatan dan teknik yang berbeda. Ya, ini sehingga kita betul-betul efektif, efisien, berhasil. Karena kita pada umumnya kekurangan waktu, tidak seperti psikolog klinis, tidak seperti dokter. Seorang pendeta itu sangat sibuk, seorang dosen itu sangat sibuk, seorang aktivis di paroki dan di jemaat itu sangat sibuk, sehingga kita menggunakan strategi short term time limited, strategi jangka pendek dan strategi waktunya terbatas, tidak selama-lamanya. Nah, itu Bapak Ibu semua, sebelum ada pembagian kelompok, apakah ada pertanyaan tentang proses diagnosa ya? Itu. Kalau ada mungkin 1-2 pertanyaan saya persilahkan. Mohon maaf saya minum. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya tentang ini? Saya Pak Toto Krista. Iya, Ibu Krista. Tadi Pak Toto mengatakan bahwa konselor pastoral itu spesialisasinya psikologi dan spiritualitas. Saya berpikir betapa hebatnya seorang konselor pastoral melebihi seorang psikolog dan seorang imam atau pendeta. Apakah seperti itu Pak Toto atau bagaimana? Betul. Kita harus bangga Ibu, ketika kita jadi konselor pastoral, kaki kita di 2 dunia nih. Satu seperti yang sudah saya kemukakan di psikologi, mental, bukan spesialisasinya, domainnya mungkin. Spesialisasinya nanti macam-macam Ibu ya. Tentu ketika misalnya seorang psikolog ya menangani kecemasan, mungkin sama dengan teknik kita, tetapi mereka tidak menggunakan wisdom atau kebijaksanaan spiritual. Masalah-masalah spiritual apa yang sih kita tangani? Barangkali berbeda, barangkali sama juga. Kan itu kan overlap Ibu ya. Nah, sebagai contoh, mungkin seorang psikolog menghadapi orang yang kecemasan bilang berdoa aja. Itu kan umum ya. Karena dia psikolog, dia bisa melakukan intervensi psikologis. Seorang konselor pastoral harus tahu persis bagaimana menggunakan doa itu sebagai teknik. Mungkin seorang psikiater bisa aja memberi nasihat baca Alkitab, Pak, akan gitu bisa. Tapi seorang konselor pastoral bisa menangani kecemasan menggunakan 2 pisau. 1 pisau psikologis, 1 pisau spiritual. Sehingga sebenarnya kita harus bangga kepada profesi kita. Bahwa kita lebih hebat daripada seorang pendeta. Ya, nah, kalau seorang pendeta barangkali diundang atau pastor diundang
melakukan sakramen orang sakit, ya mungkin datang sudah dipersiapkan oleh perawat atau diakon atau suster di rumah sakit, ya langsung melakukan itu. Kita nggak bisa melakukan sakramen orang sakit, tetapi kita bisa menggunakan alat-alat spiritual lain karena itu ada keterbatasannya untuk menolong orang yang misalnya mau meninggal, sedang mengalami sakratul maut misalnya, near death experience misalnya. Jadi itu yang ya psikiater mungkin bisa memberi nasihat, tetapi kita sebagai seorang konselor pastoral bisa menggunakan alat itu, alat yang sama untuk contoh menggunakan ibadah. Ya itu di gereja pasti itu liturgi. Romo setiap hari ada liturginya, pendeta di gereja ada liturginya. Tetapi seorang konselor pastoral selain menggunakan intervensi psikologis bisa juga menggunakan ibadah. Tentu kalau kita menggunakan ibadah tidak sama ibadah di gereja, ya beda. Bagaimana menggunakan ibadah itu untuk menolong orang yang mengalami kecemasan misalnya, yang mengalami ketakutan misalnya. Dan saya pikir itu, dan sayang kita tidak punya waktu banyak membahas itu, tetapi paling tidak dasar-dasar bagaimana menggunakan alat-alat religius kita akan bahas. Saya lupa apakah itu 2 sesi atau 1 sesi. Saya kira biasanya hanya 1 sesi. Di PCF Angkatan 18 ini, kalau saya tidak salah dibuat 2 sesi. Kita akan praktik bagaimana menggunakan doa. Ya, tentu kalau bisa dengan konseli kita. Itu Ibu Krista. Ya betul Ibu. Baik, terima kasih Pak Toto. Sama-sama. Luar biasa. Kita diberi tugas yang bukan lebih mulia, tapi 2 bidang yang harus kita integrasikan. Itulah sebabnya dalam perkembangan terakhir, konseling pastoral merupakan psikoterapi atau terapi psikospiritual terintegrasi. Oke, Bapak Ibu semua, kita kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam kelompok. Mbak Ica, dibagi dalam berapa kelompok? Dibagi dalam 7 kelompok, berarti 6 ya. Kalau tidak lengkap, sekarang yang hadir 34. Ya oke, 34. Ya. Bapak Ibu semua, oke, saya ya di situ. Kuncinya untuk membahas imamat 13 ayat 1 sampai 28, keyword-nya adalah memeriksa dengan teliti dan perlu waktu, perlu diulang untuk menegakkan diagnosis. Kalau kita bicara mengenai imamat, ya kusta. Secara fisik ada kusta. Tetapi karena pada waktu itu orang sesuai dengan perkembangan zamannya, orang yang mengalami kusta itu adalah karena berdosa atau disebut dengan tidak tahir. Nah itu diagnosnya tidak tahir. Sebabnya tidak tahir, dia melakukan dosa. Yaitu sebelum seorang imam Harun dan anak-anaknya di perjanjian lama menentukan dia tidak tahir karena disebabkan oleh dosa, baik oleh dosa orang tuanya maupun dosa dirinya sendiri, maka dia penyakit kusta. Ada tanda-tandanya di situ. Jadi penyakit kusta sebenarnya bukan diagnosenya. Secara medis sekarang ya betul. Tapi zaman dulu penyakit kusta merupakan gejala dari seseorang yang tidak tahir. Seseorang yang tidak tahir itu tidak suci. Mungkin pernah melakukan sesuatu dosa baik dia sendiri maupun orang tuanya. Ini yang penting perlu kita lihat ya. Tadi saya kemukakan Bapak Ibu semua, bedakan gejala di dalam bahasa Inggris adalah symptom
symptoms dan tanda atau signs. Nah, gejala itu yang dirasakan oleh orang itu. Ya. Nanti akan kita lihat, kalau orang melihat bahwa ada bintik-bintik putih, tolong bawa ke imam. Itu seperti kalau sekarang, kalau ada tanda-tanda itu, simptom itu, silahkan ke dokter. Ya, kalau sudah minum ultra flu 3 hari tidak sembuh, pergi saja ke dokter, kan begitu ya. Nah itu sama sebenarnya. Ya, kalau sign Bapak Ibu itu adalah tanda-tanda yang sebenarnya kalau gejala itu yang dirasakan oleh orang itu. Sedang tanda adalah yang kita peroleh sendiri melalui pengamatan kita. Nanti kita ada beberapa sarana diagnosis atau melalui orang lain. Sebagai contoh, ya, dokter memasang stetoskop di dada kita itu kan mungkin orangnya bilang, dok, nafas saya sesak, jantung saya kadang-kadang cengkring-cengkring kan gitu ya, terasa sakit, pain. Dokter coba dengan stetoskopnya itu kan berarti menggabungkan antara keluhan yang dirasakan oleh orang itu dan yang diamati atau diperoleh oleh dokter itu tanda, dan kemudian digabungkan antara gejala dan tanda untuk menegakkan diagnosa. Atau disebut gejala adalah data subjektif, data yang dirasukan atau dikemukakan oleh konseli kita. Sedang tanda adalah data objektif, pengamatan kita sendiri, yang kita peroleh sendiri, menggunakan sarana yang akuntabel. Misalnya, tadi saya katakan ada alat ukur. Kalau alat ukur psikologis, kita minta tolong psikolog klinis atau dokter ahli kesehatan jiwa, SPKJ, ya. Kalau itu hal-hal yang memang bisa kita tangani, kita bisa tangani. Dokter kadang-kadang menggunakan laboratorium, ya. Tentu harus scientific berdasarkan penemuan-penemuan, berdasarkan percobaan-percobaan. Ketika saya kuliah di Amerika ada namanya Love Lab, laboratorium cinta. Pasangan ditempatkan di kondominium, diamati siang malam selama 1 minggu, dan bisa diramalkan dengan persis apakah pasangan ini mau cerai atau tidak. Dan 63 dari percobaan itu betul. Ya, jadi sebenarnya bisa diamati. Ini kan ada bukti penelitian, bukan ramalan ngawur-ngawuran ya. Ternyata ada tingkat akurasinya, ternyata ada 63% pengalaman, misalnya mimpi-mimpi tertentu ya di di Dream Lab ya, itu bisa dilihat gejala-gejalanya ya. Sayang saya kurang tahu di banyak fakultas psikologi di Indonesia apa laboratorium mimpi, laboratorium cinta semacam ini ada ya. Saya kira bisa dilihat untuk mencegah supaya kalau itu kira-kira diramalkan betul, pasangan itu akan dikonselingi supaya hal-hal yang mengganggu itu bisa dicegah sehingga perceraian tidak terjadi. Dan saya kira ini menarik, sehingga semuanya harus scientific, ilmiah, ya. Dengan kata lain, diagnosis harus mentally, kalau kita sebagai seorang konselor pastoral, mentally and spiritually accountable. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau kita bilang, waduh orang itu sedang emosi. Maksudnya emosional atau emosi, ya kan? Kita sebut saja orang itu sedang marah secara emosional. Kadang-kadang bahasa sehari-hari nggak apa-apa ya. Kalau kita sudah belajar psikologi, konseling pastoral, mahasiswa, kok kamu emosi sih? Nah, itu maksudnya mungkin marah. Padahal emosi itu kan bisa marah, bisa ketawa-ketawa secara emosional berlebihan. Itu emosional, ya, secara berlebihan. Ya. Jadi saya kira
ketika Bapak Ibu yang pendeta ketika berkhotbah juga sesudah belajar konseling pastoral pasti memilih diksinya harus tepat. Nah, kalau halu itu kan pikiran apa kalau sekarang generasi milenial. Padahal sebenarnya halusinasi itu apa sih? Ya, nanti kita akan belajar dari Ibu Shirley Engelin Kusuma ya itu. Dan saya kira itu berarti ungkapan kita juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mengatakan orang itu depresi, apakah gejala dan tandanya betul? Orang itu mengalami kedukaan, apakah gejala dan tandanya betul? Orang itu mengalami trauma, apakah gejala dan tandanya betul? Sehingga kita, oh, orang itu trauma. Ya. Sama Bapak Ibu semua, orang itu stres. Kan gitu. Nah, apakah memang orang itu gejala dan tandanya stres? Sehingga ketika kita mengatakan stres itu berarti diagnosa kita bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan hanya ya. Contoh yang paling sederhana, orang kita bilang orang itu kerasukan setan. Apakah tanda dan gejalanya itu betul? Sama persis yang kita maksud. Apakah sebenarnya orang itu mengalami gejala gangguan jiwa yang berat? Nanti itu akan dibicarakan oleh Ibu Shirley Engelin Kusuma sekali lagi. Jadi kita nggak bisa ngawur, oh ini mesti kerasukan roh karena begini begitu. Tapi kita konselor pastoral loh, bukan ahli eksorsisme. Ya, saya kira ini penting perlu kita pegang bersama-sama. Nah, Bapak Ibu semua, maaf ini kalau saya sebut dengan kelompok berlima, ternyata Mbak ada kelompok 5 atau kelompok 6? Kelompok berenam. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan mendiskusikan Imamat 13 ayat 1 sampai 28 menggunakan kelompok berenam yang sudah dipersiapkan oleh Nona Ica, sekitar 30 sampai 35 menit supaya ada waktu yang cukup longgar untuk membahas itu. Sehingga kita akan sekarang, kalau jam saya jam 17:40 ya Mbak, 41. Jadi nanti kita sekitar sampai jam 18 ya. Sorry, 18:20 sekitar itu. Ya, paling lama. Oke, sudah dulu. Ya, ada pertanyaan tentang tugas di kelompok ini? Seperti biasanya memilih koordinator untuk membuat laporan. Laporannya lesan saja. Tadi sudah saya beri kata-kata kunci, keywordnya, memeriksa dengan teliti, memeriksa ulang. Kita hanya ingin melihat ternyata imam pun di Perjanjian Lama melihat data-data, melihat tanda dan gejala, dan melakukan diagnosa, akhirnya tahir. Ya, itu. Saya pikir di situ Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.